Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Bagaimana keadaan Ibu? Alhamdulillah, kabar ibu juga baik. Alhamdulillah ya, kita dapat bertemu kembali ya dalam keadaan sehat walafiat di konseling kelompok untuk pertemuan kedua pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada semua anggota kelompok yang telah bersedia hadir mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang bersedia untuk memimpin doanya? Saya, Bu. Ya, silakan Agus. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Agus yang telah untuk memimpin doanya. Nah, selanjutnya Ibu ada daftar hadir kegiatan konseling kelompok ya. Untuk pada hari ini silakan kalian isi nama, kelas, dan tanda tangan. Silakan diisi secara bergiliran. Oke, sudah mengisi semua ya? Sudah, Bu. Coba Ibu lihat. Oke, sudah selesai. Oke, nah selanjutnya ya, minggu kemarin kita sudah perkenalan nih masing-masing anggota kelompok ya. Nah sekarang ya Ibu akan tanya ke kalian, kalian masih hafal tidak nama-nama yang ada di kelompok ini? Sudah, Bu. Oke, coba Ibu akan tes ya. Sekarang berarti sesinya kita saling menyapa teman yang ada di kelompok ini. Selanjutnya yang akan memperkenalkan diri adalah teman yang di sampingnya. Nah, teman di sampingnya silahkan perkenalkan diri, sebutkan namanya. Lalu kita say hello ya kepada teman yang diperkenalkan oleh temannya di sampingnya. Itu anak-anak ya. Langsung saja mari kita mulai perkenalannya. Minggu kemarin kita perkenalan itu dari sebelah kanan. Ya, sekarang bagaimana kalau kita mulai perkenalan dari samping kiri Ibu dulu? Bagaimana? Setuju. Oke, gantian ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, dimulai dari samping kiri dulu. Perkenalkan, samping saya ada Hani. Ya. Hai Hani. Teman di samping saya bernama Amelia Handani. Hai Amel. Di hadapan saya bernama Rani Anggreni. Hai Rani. Teman di samping saya bernama Putri. Hai Putri. Teman di hadapan saya bernama Agus Kurniawan. Hai Agus. Oke ya, semua berarti sudah saling kenal ya dan hafal nama teman yang ada di sampingnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan tanya kembali. Kalian masih ingat tidak apa itu konseling kelompok? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Amel. Yang saya ingat, konseling kelompok adalah bantuan dari guru BK kepada siswa yang bermasalah dan diselesaikan secara dinamika kelompok. Oke, nah betul sekali ya yang tadi Amel ucapkan ya.
Ibu ulang kembali bahwa konseling kelompok adalah salah satu pemberian bantuan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, di mana ya permasalahannya yang sedang kalian alami lalu kita bahas dan kita entaskan secara bersama-sama secara dinamika kelompok seperti itu. Ibu ingatkan kembali tujuan konseling kelompok ya, yaitu kalian mampu untuk bersosialisasi dengan teman sebaya. Kalian diharapkan untuk bisa meningkatkan keterampilan komunikasi kalian dengan teman sebaya, dan kalian juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian dalam mengungkapkan pendapat ya. Lalu kalian juga bisa nih secara empati ya, ketika ada temannya ketika ada masalah dengan temannya, nah kalian juga harus bisa memiliki sikap empati seperti itu. Nah, dan hal yang penting nih ya, ibu ingatkan kembali, dalam konseling kelompok ada beberapa hal yang harus kalian ketahui ya. Pertama, kalian harus bisa menjaga kerahasiaan ya. Hal-hal apapun, masalah apapun yang ada di dalam kelompok ini, jangan sampai kalian ceritakan kepada teman di luar kelompok ini, atau kalian publish lah ya permasalahan yang ada di kelompok ini gitu ya. Yang kedua, kalian diharapkan secara sukarela untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Secara aktif ya, kalian bisa memberikan ide, saran, masukannya terhadap permasalahan yang akan kita bahas. Lalu kalian juga secara terbuka menceritakan permasalahan yang kalian alami. Terakhir, kalian harus bisa saling menghargai nih antar anggota kelompok yang ada di sini. Jangan sampai kalian memotong pembicaraan temannya, atau ketika ada temannya yang sedang menceritakan masalahnya, ya kalian ngobrol dengan teman yang lain. Seperti itu ya, anak-anak bisa dipahami? Bisa. Agar lebih teratur nanti ya, ketika kalian ingin mengungkap masalahnya, ingin berpendapat, ingin memberikan saran, kalian ibu harapkan untuk mengacungkan tangannya terlebih dahulu. Nanti ibu akan tunjuk bergiliran agar siapa yang untuk berbicara. Paham ya? Oke. Selanjutnya terkait dengan kesepakatan waktu nih ya, teman-teman. Kita kesepakatan waktu untuk kegiatan konseling kelompok pada hari ini yang akan berjalan selama berapa menit? Ayo, siapa? Ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Amel. Menurut saya 30 menit aja, Bu. Boleh, 30 menit. Yang lain bagaimana? Saya Bu. Ya, Ya Bu, saya sependapat dengan Amel, 30 menit saja. 30 menit saja. Yang lain? Saya Bu. Ya, silakan Putri. Saya juga sependapat dengan Amel Bu. Oke, 30 menit. Ya, yang lain sama? Sama, Bu. Sama? Oke, kita sepakati kegiatan konseling kelompok pada hari ini berjalan selama 30 menit. Oke, tadi kesepakatan waktu kita ya sudah sepakati. Selanjutnya ibu ada surat pernyataan persetujuan yang harus kalian isi kembali ya untuk kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Di sini ada nama, jenis kelamin, kelas, dan alamat. Lalu setelah dibaca bersedia, lalu silakan kalian tanda tangan di bawah. Seperti itu ya. Nah, silahkan diisi. Satu lagi ya.
Silakan. Kalau yang sudah. Terus? Oke, sudah mengisi semua ya? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya Ibu ada ice breaking dulu nih sebelum kita memulai. Bagaimana, Pak? Sudah? Mau? Oke, ayo silahkan berdiri semuanya. Oke, ya. Instruksinya ketika Ibu bilang konsentrasi, kalian sama-sama menyebutkan konsentrasi dimulai seperti itu ya. Lalu nama permainnya adalah jab, jib, juk. Ya, instruksi awal dari Ibu ketika Ibu menunjuk jab, ya, temannya menunjukkan kembali kepada teman yang lain sambil mengucapkan kata jib. Ya, teman yang lainnya terus menunjuk lagi dengan mengucapkan kata juk. Jadi jab, jib, juk. Ingat ya? Oke, kita coba latihan dulu. Kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jab, jib, juk, jab, Jib. juk, jab, jib, juk, jab, jib, juk, Jab. jib, jib, juk, jib. Oke, kita mulai lagi. Kita mulai ayo. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jab, jib, juk, Jab. jib, juk, jab, jib, juk, Jab. jib, juk. Ya. Konsentrasi lagi aku. Ayo lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jab, Jib. juk, jab, jib, juk, jab, jib, Juk. jab, juk, Jib. juk, jab, jib, juk, jab, jib, juk, Jab. jib, juk. Oke, lagi. Ibu akan acak ya, tidak mulai dari kata jab. Ya, mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jib, juk. Ya, betul. Betul. Jab, Jib. juk, jab, jib, juk, jab, Jib. jab, jib, juk. Jab. Jib, juk, jab, jab. Oke, sekali kita coba konsentrasi. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Juk, jab, jib. Jib. Oke, sekarang yang terakhir kalau salah duduk ya. Oke, kita mulai lagi. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Jab, jib, juk, jab, jib, Juk. jab, jib, juk, jab, jib, Juk. jab, jib, juk, jab, jab, jib, Juk. jab, jib, juk, jab, jib, Juk. jab, jib, Juk. jab, jib. Lagi keluar. Oke, 3, 4 lagi. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Juk. Juk. 3 lagi. Ayo, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Jib. Salah betul. Tinggal 2. Coba nih, konsentrasi, Ibu tunjuk. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Jib. Juk, jab, jib. Oke, ya, tepuk tangan semuanya. Oke, gimana istri tadi? Seru tidak? Seru. Oke, Ibu tanya, apa fungsi ice breaking tadi? Coba kira-kira. Saya, Bu, Ya. untuk melatih konsentrasi, Bu. Oke, betul sekali. Selain untuk melatih konsentrasi, ya Ibu harapkan kalian juga bisa lebih semangat mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Ya, selanjutnya tadi ya di awal Ibu sampaikan bahwa kegiatan konseling ini bersifat rahasia. Ya, jadi jika kita ya ingin kegiatan hari ini secara rahasia, ya kita harus bersama-sama mengucapkan ikrar janji rahasia yang kembali kita ucapkan seperti itu ya. Bersedia? Bersedia. Oke, silahkan kalian kepalkan tangannya, simpan di dada kalian ya. Ikuti perkataan dari Ibu secara bersama-sama. Oke, dari Ibu dulu ya. Ikrar janji rahasia. Ikrar janji rahasia. Kami berjanji
berjanji Kami berjanji tidak akan membocorkan rahasia tidak akan membocorkan rahasia ataupun hal-hal yang berkaitan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ada di dalam kelompok kami dengan masalah yang ada di dalam kelompok kami kepada orang lain kepada orang lain selain anggota kelompok kami. selain anggota kelompok kami. Apabila kami melanggar janji, Apabila kami melanggar janji, kami siap menerima sanksi. kami siap menerima sanksi. Oke, selesai. Terima kasih anak-anak. Nah, ya sebelumnya ya kita tadi sudah membacakan ikrar janji rahasia. Berarti selanjutnya kita masuk kepada tahap inti. Nah, di mana tahap kalian menceritakan kembali permasalahan-permasalahan yang sudah kalian alami. Bagaimana? Kalian sudah siap? Siap, Bu. Oke, kalau kalian sudah siap, ya kita masuk ke tahap inti. Namun sebelumnya, ya Ibu akan mereview kembali permasalahan di pertemuan yang pertama. Di mana ketika pertemuan pertama kita sudah membahas dan menyelesaikan permasalahan dari Amel. Betul Amel? Betul, Bu. Oke, nah sekarang Ibu akan tanya kepada Amel. Ya, setelah Amel ditindaklanjuti ya, setelah Amel diberikan saran masukannya terhadap teman-teman, ya, Ibu akan tanya apakah Amel melakukan latihan asertif kembali di kelas? Iya, Bu, saran dan masukan dari teman-teman Ya. sudah saya coba dan saat diskusi di kelas. Ya. Saya lebih Sampaikan. berkeinginan untuk percaya diri lagi, Bu. Ya, terus? Lagi Hmm. percaya diri. Ini percaya diri lagi. Oke, nah betul sekali ya. Kasih tepuk tangan untuk Amel. Yeay. Nah, tadi betul. Amel sudah mencoba mempraktekkan saran dan masukan dari teman-teman seperti itu. Dan tadi Amel punya niatan untuk bisa lebih percaya diri lagi ke depannya. Nah, Ibu harapkan Amel nanti ke depannya lebih konsisten ya untuk bisa latihan tampil, untuk bisa lebih bertanya kembali ya ketika Amel di kelas agar Amel terbiasa. Dari hal terbiasa Amel untuk bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri Amel nanti ke depannya. Siap ya Amel? Siap, Bu. Oke, nah tadi Amel sudah kita bahas dan kita sudah selesai. Berarti kita masuk kepada permasalahan yang akan kita bahas selanjutnya. Tapi sebelumnya Ibu minta kalian mengingat atau menceritakan kembali permasalahan yang sedang kalian alami. Ibu berikan kesempatan siapa yang bersedia untuk menceritakan permasalahannya. Yang pertama silahkan. Saya, Bu. Ya silahkan Hani. Saya mempunyai masalah, Bu. Ya. Dulu pernah di kelas ketika saya mau menjawab pertanyaan dari guru dan maju ke depan, saya malah diledekin, Bu. Ya. Kayak dibully-bully gitu, menghina fisik saya, dan dari situ saya nggak berani tampil di depan kelas lagi, Bu. Oke, izin sambil Ibu mencatat ya permasalahan Hani tadi itu merasa diejek ya sama teman-teman ketika tampil di depan kelas. Oke, sudah cukup Hani? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya setelah Hani siapa lagi yang ingin bercerita? Saya, Bu. Ya silakan Agus. Masalah saya ini, Bu. Hmm. Kan saya waktu di kelas tuh guru memberikan pertanyaan Ya. di papan tulis dan Ya. saya mau maju, Bu. Lalu ketika sudah maju bagaimana? Saya sudah mempunyai jawabannya, Bu. Tapi Ya. saya takut ditertawakan oleh teman-teman, Bu. Ya. Takut Takut ditertawakan? Oke. takut jawaban saya salah dan ditertawakan oleh teman-teman. Jadi Agus merasa nggak berani lagi Ya. tampil. Oke. Jadi khawatir Agus takut ditertawakan sama teman-temannya. Oke. Setelah Agus ada lagi yang ingin bercerita? Ya, Bu. Ya silakan. Saya kan orangnya pemalu dan pendiam, Bu. Ya. Jadi ketika guru menulis saya tampil di depan, saya merasa tidak pede, Bu, dan merasa Ya. takut juga karena saya belum begitu kenal dengan teman-teman yang ada di kelas. Ya. Jadi kayak merasa asing. Oke, Rani berarti tadi memang tipenya pemalu dan pendiam. Selanjutnya,
Saya Bu. Ya, silakan Putri. Permasalahan saya juga hampir sama dengan tadi Bu. Ya. Saya itu orangnya pemalu dan pendiam. Ketika guru menyuruh saya untuk presentasi atau untuk tampil di depan, saya suka gugup dan deg-degan, Ya. suka terbata-bata gitu Bu ngomongnya. Jadi kayak malu gitu, Ya. dilihat sama teman-teman. Oke. Sudah cukup Putri? Oke, berarti tadi semuanya sudah selesai menceritakan masalahnya. Ya, selanjutnya kita sepakati ya permasalahan siapa yang akan kita bahas pada hari ini secara bersama-sama. Ada yang berpendapat? Ya, silakan Agus. Menurut saya masalah Putri yang perlu dibahas. Masalahnya Putri, boleh. Yang lain mungkin ada yang berpendapat? Ya? Ya, silakan Amel. Saya juga setuju masalah putih yang perlu dibahas. Oke, yang lain bagaimana? Sama? Sama Bu. Sama. Oke, sebelumnya Ibu akan tanya dulu ke Agus. Agus, kenapa memilih permasalahan Putri? Karena masalah Putri sepertinya urgen dan bisa untuk dibantu. Oke, jadi alasannya seperti itu. Nah, Ibu tanya kepada Putri sendiri. Nah, tadi teman-teman sudah mengungkapkan pendapatnya bahwa permasalahan Putri yang mau dibahas. Bagaimana? Apakah Putri bersedia? Bersedia Bu. Oke, nah berarti tadi Putri sudah bersedia. Sekarang kita sepakat bahwa permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu permasalahan dari Putri. Sepakat ya? Sepakat. Selanjutnya Ibu minta kepada Putri untuk bisa menceritakan kembali permasalahannya secara detail kepada teman-teman yang ada di sini. Jadi permasalahan saya itu, saya kan orangnya pemalu, Ya. suka diam. Jadi kalau misalkan buat presentasi atau tampil di depan, saya tuh suka gugup, deg-degan, terus kayak terbata-bata gitu Bu ngomongnya. Ya. Karena belum terbiasa tampil di depan, belum biasa bicara di depan juga dulu gitu. Jadi kalau ada teman-teman suka gugup. Oke, merasa gugup. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tadi Putri sudah menceritakan permasalahannya. Nah, lalu Ibu kasih kesempatan nih. Apakah ada yang memberikan saran, masukan terhadap permasalahan Putri? Silakan. Ya Bu. Ya, silakan Amel. Sebelumnya saya bertanya dulu kepada Putri, apakah Putri pernah mencobanya untuk berani mengemukakan pendapatnya? Belum ya, saya belum berani mengungkapkan pendapat karena takut ditertawakan sama teman-teman. Oh seperti itu ya Put. Saya juga dulu itu kok Put. Tapi saya paksa untuk mencobanya tampil di depan. Saran dari saya sih kamu harus berani tampil di depan untuk mengelola guru kamu, dan respon dari teman-teman tidak seperti yang kamu pikirkan kok. Ya Mel, terima kasih sarannya. Ya, seperti itu ya. Amel, tadi permasalahan Putri ya. Terima kasih. Tadi Amel bagus telah memberikan masukan kepada Putri. Nah, coba teman-teman, jika kalian berada di posisi Putri ini, apa yang akan kalian lakukan atau saran dan masukan apalagi yang untuk permasalahan Putri? Siapa? Ayo, ada yang berpendapat lagi? Saya Bu. Ya, silakan Ani. Kalau saran dari saya, buang pikiran-pikiran negatif kamu, berpikirlah positif dan yakin bahwa kamu bisa. Oke, terima kasih Hani ya. Selanjutnya setelah Hani mungkin ada lagi? Ya Bu. Ya, silakan Rani. Ya Bu, saya sama seperti Andi. Jadi kamu harus positif thinking dan harus belajar ya. Aktivitas ada bagus. Oke. Agus mungkin ada yang ingin ceritakan, silakan. Saya juga punya saran untuk Putri Bu. Ya. Kan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Jadi pede aja Put. Jangan dengerin kata-kata orang lain. Oke ya. Ya tadi ya teman-teman sudah banyak yang memberikan saran dan masukan kepada Putri. Bagaimana? Apakah Putri bisa diterima? Yang bisa diterima. Terima kasih teman-teman atas saran-sarannya. Oke. Nah, Ibu akan tanya kembali kepada Putri ya. Tujuan atau target apa nih yang akan Putri capai dari permasalahan yang sedang Putri alami? Target saya kedepannya ingin merubah sikap saya yang tadinya pendiam dan malu, Ya. untuk bisa percaya diri lagi dan bisa tampil di depan kelas seperti teman-teman yang lainnya. Oke. Lalu kira-kira reward apa nih yang akan Putri inginkan jika Putri bisa tampil percaya diri di kelas? Saya ingin nilai dari guru dan pujian dari teman-teman. Oke, ya
ya. Tadi rewardnya Putri ingin nilai dan pujian dari teman-teman seperti itu. Ya, tadi Putri sudah menyebutkan tujuan dan rewardnya. Sekarang Ibu minta Putri coba tuliskan targetnya, ya. Target atau rencana ya dibuat jadwal seperti ini ya. Kira-kira apa yang akan Putri lakukan ya targetnya agar Putri bisa percaya diri kembali di kelas. Silahkan. Coba untuk 1 bulan ini saja ya. Jadi per minggunya Putri akan melakukan apa, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, rencananya seperti apa? Silahkan bisa dituliskan. Sudah? Oke, coba Ibu lihat. Minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Oke, bagus ya. Nah, Put ya. Memang ya semua orang pasti membutuhkan percaya diri ya, agar bisa tampil di depan, agar bisa membuat keputusan ya, agar bisa mengekspresikan perasaan-perasaan yang ada dalam diri seseorang. Nah, tadi Putri sudah membuat keyword ya dan target-target. Ibu harapkan dengan catatan ini Putri bisa konsisten ya mengikuti target yang ingin Putri capai, sehingga jika Putri terbiasa untuk tampil ya sesuai dengan target ini, Putri bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk bisa membantu permasalahan yang Putri alami, Ibu ada permainan games nih untuk Putri ya. Ada kartu truth or dare. Ya, apabila Putri bisa bermain kartu tersebut dan bisa menyelesaikan dan bisa menjawab ya pertanyaan yang ada di dalam kartu truth or dare ini, nanti Ibu ada reward ya untuk Putri. Nah, bagaimana Putri? Mau tidak? Oke, kita coba ya. Silakan Sang Putri berdiri di sini. Nah, ya cara mainnya seperti ini. Boleh teman-teman yang lain lihat ya dari Putri. Nah, ini Ibu ada 2 kartu ya, truth or dare. Truth itu kejujuran, ya, dare itu tantangan. Ya, nanti jika Putri ingin memilih kartu truth or dare ini, Putri pertama harus melemparkan koinnya. Di sini ada huruf D dan T ya. Kok nanti setelah Putri lempar, koin yang munculnya huruf apa, nanti tinggal Putri memilih ya kartu mana yang akan Putri mainkan. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Di dalam kartu ini nanti ada beberapa pertanyaan atau poin yang harus Putri jawab nantinya. Ya, coba silakan dimulai. Ya, truth. Oke, kartu truth berarti yang muncul. Silakan pilih kartu yang mana? Ya, silakan. Saya merasa tidak bisa melakukan hal apapun dan saya tidak mau belajar. Ya. Apakah benar sikap yang saya tunjukkan
nggak benar Bu. Ya, kenapa? Coba alasannya. Soalnya kita bisa karena terbiasa dan karena usaha. Usaha dari diri kita sendiri awal mulanya. Berarti kalau kita tidak belajar, tidak mau mencoba, ya kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Ya, oke, kasih tepuk tangan. Oke, silakan Putri duduk kembali. Karena tadi Putri sudah berhasil ya menjawab pertanyaan dari kartu trut ini sesuai dengan janji Ibu akan memberikan reward untuk Putri. Makasih, Bu. Terima ya. Oke. Nah, bagaimana nih teman-teman tadi setelah melihat Putri ya memainkan kartu trut order, apakah ada tanggapan dari yang lainnya? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Hani. Ya Bu, kadang kalau kita diberikan reward, kita lebih semangat untuk tampil percaya diri lagi. Oke, jadi harus ada reward dulu ya agar kita bisa semangat untuk melakukan sesuatunya. Oke, baiklah ya. Setelah ini Ibu ada lembar kerja peserta didik nih yang harus kalian isi ya semuanya. Silahkan boleh dibagikan. Cukup? Ada lagi? Oke, satu lagi. Boleh. Tulis nama dan kelasnya, lalu dijawab. Apabila ada yang belum paham, silahkan tanyakan ke Ibu. Ada yang ditanyakan? Tidak? Nah, boleh bertanya apabila ada yang kurang paham dari LKPD tersebut. Mudah. Oke, sudah? Nah, yang lain masih mengisi ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, Ibu masih waktu ya, 5 menit lagi.
selesai? Ya. Sudah? Ya. Agus kesulitan tidak? Ya. Oke. Sudah terisi semua? Oke. Nah, sudah semua ya? Oke. Sudah selesai mengisi lembar kerja peserta didik. Nah, Ibu rasa kegiatan konseling kelompok pada hari ini Ibu cukupkan, ya. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu minta salah satu dari kalian untuk bisa menyampaikan kesimpulan dari kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Ayo, siapa yang bersedia untuk menyampaikan kesimpulannya? Ya, silakan Rani. Saya rasa konseling kelompok itu penting. Ya. Apabila kita mempunyai masalah yang membuat kita dekat, Ya. kita jadi bisa berpikir terbuka untuk dan kemungkinan kita untuk menyelesaikan masalah. Ya. Dengan saran yang memberikan teman-teman yang lebih. Oke, bagus ya tadi kesimpulan dari Rani. Terima kasih Rani yang telah bersedia ya menyampaikan kesimpulannya. Nah, terima kasih Ibu ucapkan juga kepada semua anggota kelompok yang telah bersedia hadir mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum Ibu tutup ya kita berdoa kembali. Silahkan Agus untuk memimpin doanya kembali. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Agus ya. Ibu mohon maaf bila Ibu ya ada salah ucap kata dan yang lainnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.